Annyeong! Selamat datang di Leju Lensa Jinju. Jadi video kali ini termasuk kayak video kemarin ya, karena ini adalah salah satu dari beberapa kasus konflik ya terbesar dalam sejarah industri K-pop modern. Dan sesuai di judul, ini tuh sebuah perseteruan ya yang melibatkan agensi, mantan CEO, dan girl group paling berpengaruh saat ini, yaitu New Jeans. Ini tuh sebuah pertarungan hukum ya yang lumayan panjang, dimulai pada tahun 2024 dan akhirnya mencapai titik puncak pada akhir 2025. Dan ya inilah kronologi lengkapnya. Jadi semua itu tuh bermula pada pertengahan 2024 ketika terjadi konflik internal nih antara Min Hye-jin, mantan CEO-nya Adore, dan perusahaan induknya Hype. Nah, Min Hye-jin ini menuduh bahwa konsep New Jeans itu ditiru nih sama grup lain, dan tuduhan ini langsung lah tuh memicu keguncangan besar di dalam dunia industri. Dan mulai kan situasi mulai makin memanas pada Agustus 2024 karena Min Hye-jin resmi diberhentikan dari posisinya sebagai CEO Adore atau Adore. Ini gue masih nggak tahu ya penyebutannya Adore atau apa. Kalau kalian lebih tahu bisa kasih tahu aku di kolom komen. Dan mohon maaf nih ya kalau ada salah-salah kata penyebutan ya. Oke, lanjut. Keputusan ini tuh dianggap sebagai pemutusan hubungan yang dramatis ya. Terlebih karena konfliknya tuh sedang berada di puncak-puncaknya. Dan kejutan nih bagi para K-popers juga nih ya, puncak kejutan yang terjadi di November 2024. Jadi New Jeans mengadakan konferensi pers darurat mengumumkan bahwa kontrak mereka itu udah berakhir dengan Adore. New Jeans tuh menyatakan bahwa mereka kehilangan kepercayaan pada agensi, bahkan menuntut nih agar Min Hye-jin ini dikembalikan ke posisinya. Tapi tuntutannya ditolak. Gak sampai di situ, dari pihak New Jeans sudah bikin konferensi pers, pihak Adore itu gak tinggal diam guys. Jadi pada Desember 2024 mereka mengajukan gugatan hukum untuk menegaskan bahwa kontrak New Jeans masih sah dan meminta pengadilan melarang aktivitas independen para anggota. Jadi maksudnya aktivitas independen adalah aktivitas di luar jadwal dari agensi ya guys ya. Bukan yang independen satu orang gitu. Ya itu sebenarnya masuk ke independen juga sih. Karena kan gini, pada Februari 2025 itu sebenarnya New Jeans mencoba melanjutkan aktivitas sebagai NJZ, sebuah nama rebranding untuk tetap aktif tanpa Adore ini. Itu kan jatuhnya independen kan. Itu yang ditentang keras nih sama si pihak Adore. Jadi akhirnya langkah yang diambil sama New Jeans ini diblokir oleh pengadilan setelah Adore mengajukan larangan hukum. Jadi pada Juni 2025 diputuskan tuh bahwa New Jeans harus membayar denda 1 miliar per pelanggaran jika mereka melakukan aktivitas tidak sah ya di luar kontrak, yaitu kegiatan independen itu. Bayangin, New Jeans ingin kayak yaudah kita bikin new branding gitu ya, jadi NJZ itu biar nggak ada sangkut paut sama Adore. Tapi setiap kayak satu konser atau satu fan meetingnya itu didenda 1 miliar won guys. Itu sekitar 12 miliar rupiah. Gue nggak tahu tuh bentukan 12 miliar rupiah tuh nggak tahu semangat. Dan ini nih puncaknya nih terjadi di bulan lalu tanggal 30 Oktober 2025. Kejadiannya pengadilan distrik pusat Seoul akhirnya memenangkan pihak Adore. Bahwasannya kontrak eksklusif New Jeans itu ditetapkan tetap berlaku hingga tahun 2029, 4 tahun lagi. Dengan kata lain, semua upaya pemutusan kontrak dari pihak New Jeans dinyatakan tidak sah apapun itu, rebranding dan lain-lain. Ya setelah proses panjang itu dan adanya keputusan tersebut, proses kembali ke rumah dilakukanlah bertahap. Jadi pertama tuh Adore mengumumkan bahwa Haerin dan Hae-in ini memutuskan mematuhi putusan pengadilan. Beberapa jam kemudian Minji, Hani, dan Daniel itu menyusul dengan pernyataan yang serupa. Keterlambatan itu dijelaskan nih karena salah satu anggota sedang berada di luar negeri, bahkan sampai Antartika. Jadi memang responnya mereka agak ada jeda waktunya gitu loh, nggak bersamaan. Nah lalu bagaimana nih after semuanya membaik keadaannya untuk pihak New Jeans dan Adore ini, tapi pihak mantan CEO ini Min Hye-jin ini bagaimana responnya? Jadi Min Hye-jin itu sempat memberikan pernyataan yang lumayan mengejutkan banyak orang ya. Yang pertama, Min Hye-jin ini menghormati dan mendukung keputusan New Jeans untuk kembali. Ia mengagumi keberanian para anggota yang kembali bergandengan tangan di tengah masa sulit, dan ia juga menegaskan bahwa apapun yang terjadi, New Jeans harus tetap utuh 5 orang dan kebahagiaan mereka yang paling penting. Terakhir, ia juga menekankan nih bahwa perselisihan hukumnya dengan Hype adalah masalah terpisah yang tidak berkaitan dengan New Jeans. Sedih sih, ya gak sih? Kayak ya sebenarnya para fansnya New Jeans juga sedih lah
dengan New Jeans mau rebranding gak bisa, ini gak bisa, karena kan memang masih terikat kontrak sampai 2029 itu kan. Tapi tahu sendiri kan ceritanya dengan Hype kan, dan juga Adore. Jadi ya kita doakan yang terbaik lah ya. Dan memang bener sih, aku setuju sih dengan apa katanya Min Hee-jin ini. Nah menurut gue tuh Min Hee-jin lebih ke yang subjektif kali ya, yang tidak ingin menyakiti banyak pihak gitu loh. Dan dia ngomong ya dia setuju dengan kembalinya bergandengan tangan ya kan, karena New Jeans itu harus berlima, utuh gitu kan, segala macem. Jadi kayak agak sedih juga ya. ucapannya, tapi kayak seneng juga karena New Jeans kan akhirnya bisa kembali beraktivitas dan semoga cepatnya bisa comeback. Ini berita terbarunya ya 3 hari yang lalu, which is tanggal 14 November. Ini berita terbaru banget nih. Jadi pada 12 November waktu setempat bahwa 2 anggota New Jeans yang tadi gue bilang kan kembali ke label Adore, dan dengan 3 anggota lainnya udah kembali juga ke pihak agensi. Saham Hype melonjak pada 13 November. Kayaknya masih ada belum berita kapan akan comebacknya ya. Nih ya, dari berita sih kurang dari 2 bulan menjelang akhir tahun, Hype masih memiliki beberapa jadwal perilisan untuk para artis lainnya selain New Jeans ini. Dari grup iLead, terus juga Mama Award yang akan datang juga mengumumkan bahwa boy group Hype, Boy Next Door, dan Cortez itu membuka hari pertama acara dengan penampilan bersama pembawa acara sekaligus aktor penyanyi Park Bo Gum. Nah itu masih ada tuh acara-acara lainnya ya. Dan tahun depan juga akan menjadi tahun yang penting bagi Hype karena telah mengonfirmasi bahwa BTS akan comeback guys 2026 yang sangat dinantikan loh ya pada Maret 2026. Catat tuh guys, ARMY nih ya. Sementara itu anggota Seventeen, Seungkwan dan DK itu baru-baru ini mengonfirmasi bahwa mereka akan merilis musik dalam subunit duo pada Januari 2026. Nah duo ini kan akan menjadi grup sempalan kelima boy band tersebut setelah trio BSS kan, Seungkwan, DK, dan Hoshi, JXW, dan CXM. Jadi banyak banget jadwal Hype ya. Dan Hype juga telah mengumumkan rencana untuk proyek boy band dan girl band baru dengan kolaborator seperti Geffen Records dan produser Ryan Tedder, anggota One Republic yang akan dirilis tahun depan. Banyak sebenarnya berita dari Hype ya. Mungkin kita doakan aja ya dengan adanya kabar gembira New Jeans akan kembali ke Adore. Nantinya bakal dirilis kegiatan-kegiatan selanjutnya dari New Jeans. Kita semua harus mendoakan yang terbaik guys ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada kritik dan saran boleh banget di komen, dan please banget buat kalian, aku tuh berusaha untuk netral ya setiap cerita apapun. Dan kalau memang aku ada salah ya boleh lah dikoreksi lah di kolom komennya, kita diskusi. Aku juga bakal belajar dari semua kesalahan-kesalahan yang emang pernah aku lakukan gitu ya. Kira-kira minggu depan ada berita apa lagi ya?